Baiklah, hai Debers yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Aisyahrini di Depots, Doa Bangsa Podcast. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang sudah mungkin Debers kenal, yang seluruh Indonesia kenal. Tapi mungkin ada subscriber dari Doa Bangsa TV yang belum mengenal sosok beliau. Kita akan kenalan sebentar lagi, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan sosok istimewa berikut, yaitu Bapak Haji Ayep Zaki sebagai pendiri dari FKDB atau Forum Komunikasi Doa Bangsa sebagai Ketua Umum, sekaligus Bapak Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa atau YPPDB. Nah, sekarang kita kenalan dengan sosok beliau ini yang sangat istimewa ini. Dipersilakan kepada Bapak Haji Ayep Zaki. Terima kasih Nurul. Saya baru pertama kali nih. Iya, Ya. betul. Dan sekaligus juga saya mau memperkenalkan kepada semua Deber. Karena saya sendiri juga sebagai yang membuat Doa Bangsa TV itu sendiri. Dan saya ingin juga Doa Bangsa TV terus menjadi solusi ya untuk pendidikan bangsa Indonesia seumumnya. Mudah-mudahan. Perkenalkan, saya memang nama Ayep Zaki ya, yang lahir dari Sukabumi ya, tahun 1965. Sekarang sudah masuk ke 56 tahun usia. Yang punya DNA memang ya membangun bagaimana pendidikan, ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, yang sudah saya kerjakan paling tidak sudah 16 tahun lamanya ya, membangun UKM di seluruh wilayah Indonesia, membangun pendidikan dan seterusnya. Jadi dan ini adalah awal dari satu perjuangan ya. 15 tahun atau 16 tahun ini adalah awal dari perjuangan ya, karena memang pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan pendidikan yang berkeadilan belum terlaksana di seluruh wilayah Indonesia. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Itu menjadi satu embrio kesejahteraan, embrio kemakmuran, dan embrio keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, sangat luar biasa sekali ya Debers yang ada di rumah. Mungkin sudah sedikit mengenal, kita akan mengenal lebih jauh nih Pak. Sekarang Baik, ya. kita akan membahas mengenai beberapa pembahasan yang sangat luar biasa. Mungkin Debers yang ada di rumah, kita nggak akan sekali ini aja ya Pak ya. Ya. Nanti kita akan berkelanjutan memberikan informasi yang sangat luar biasa penting bagi Debers yang ada di rumah. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai apa sih Pak, yaitu program ekonomi skala prioritas yang karena katanya FKDB akan menjadi solusi di dalamnya. Jadi seperti apa Pak? Bisa dijelaskan kepada Debers? Baik, dari perjalanan 16 tahun lamanya, tentu saja ini punya satu pengalaman panjang. Bagaimana pengalaman di pembangunan ekonomi khususnya UMKM atau UKM. Juga bagaimana pengalaman dalam bidang pendidikan. Karena dua komponen ini yang sangat penting dalam pembangunan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Karena sektor ini yang akan, selain nanti juga ada kesehatan ya. Nah, tentu saja disesuaikan dengan kondisi hari ini di masa pandemi ya. Sehingga FKDB mencanangkan skala prioritas pembangunan ekonomi ya. Kita akan bahas satu segmen yang paling yang paling hari ini dibutuhkan ya, bagaimana solusi ya. Sehingga FKDB membangun skala prioritas. Di antara yang pertama adalah skala prioritas di bidang pertanian, skala prioritas di bidang peternakan, dan skala prioritas di bidang kesehatan. Jadi ada tiga yang ini ya, di mana kesehatan adalah terapis, melatih gratis terapis ya. Jadi kita akan melatih kurang lebih satu kecamatan 20 sampai 25 orang, dilatih sampai mendapatkan sertifikasi dari FKDB sehingga dia layak menjadi terapis di refleksi Haji Uhud, seperti itu. Di mana Haji Uhud sudah 40 tahun punya pengalaman di bidang kesehatan khusus refleksi
akupresur yang sudah nggak bisa sudah banyak pasien-pasien yang sakit menjadi sembuh dan lain sebagainya karena udah 40 tahun. Seperti itu. Kemudian kalau untuk skala prioritas kedua adalah di bidang peternakan sapi dan kambing. Kemudian yang ketiga adalah pertanian. Itu biasa saja. Boleh nanti kita tanya jawab. Oh ya, baiklah Pak. Wah, ini menjadi pengetahuan baru bagi Debers ya. Mungkin untuk Debers-Debers yang ada di rumah yang sedang yang sedang kesulitan karena sekarang kan lagi pandemi Covid ya Pak ya. Ya. Apalagi sekarang lagi pandemi Covid dan juga banyak UMKM yang sedang merasa kesulitan, di mana FKDB datang untuk membangun optimisme masyarakat di tengah perhara pandemi ini gitu. Jadi untuk sekarang nih Pak, bagaimana dari Bapak nih untuk mencari solusi di tengah pandemi Covid di dalam UMKM di masyarakat. Jadi gimana nih Pak tanggapan Bapak? Ya, yang harus, ya artinya gini, kita nih hidup sehingga ada satu kebutuhan hidup yang mendasar. Nah, kebutuhan hidup mendasar itu tidak mungkin ditiadakan. Ya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi bencana, dalam kondisi pandemi sekarang, tetap kebutuhan mendasar hidup itu harus ada. Yaitu adalah kebutuhan untuk hidup, makan, minum, dan seterusnya, seperti itu. Oleh karena itu di sini tidak bisa kita diam, harus masyarakat ini harus produktif. Tetap masyarakat ini harus dilatih keterampilannya dan harus ditingkatkan produktivitasnya. Sehingga FKDB mengambil opsi, mengambil porsi kerja, tingkatkan ya, produktivitas masyarakat dengan cara apapun, dengan cara yang kita miliki, ya. Karena hakikatnya kita tuh dapat sesuatu dari Allah. Hakikatnya kita punya keterampilan dari Allah. Maka apabila pengetahuan kita, keterampilan kita diberikan lagi kepada yang lain, memang seharusnya seperti itu. Maka FKDB akan berbuat seperti itu. FKDB nggak mulu-mulu punya keahlian di bidang terapis. Ya saya latih masyarakat Sukabumi untuk belajar terapis, ya. Nah, kemudian nanti FKDB punya keterampilan di bidang peternakan domba dan sapi. Nah, kita akan sampaikan, ajarkan bagaimana berternak sapi ini sehingga menguntungkan. FKDB punya keterampilan, pengetahuan tentang pertanian. Dan menguntungkan, pasti menguntungkan, nggak mungkin nggak menguntungkan. Ya, bersama-sama FKDB bertani pasti untung. Dan kita udah mencoba 15-16 tahun ini dan untung. Ya, pertanian itu menguntungkan. Nah, bagaimana yang dirasakan oleh FKDB ini menguntungkan juga dirasakan oleh masyarakat. Mari kita bersama-sama. Maka ini menjadi skala prioritas. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi skala prioritas di mana untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat Sukabumi gitu Pak. Ya. Tapi kan ini banyak sekali yang mengenal Bapak di seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya. Dan banyak banget program-program termasuk yang sudah berjalan sampai saat ini. Mungkin Debers yang di rumah ingin tahu Pak program-program apa aja sih yang sudah berjalan di FKDB yang sudah berpengaruh terhadap masyarakat luas. Ya, yang jelas yang pertama adalah kita leader ya. Mungkin di dunia ya, leader kita di dunia ya, nggak tanggung ya. Jadi kita menjadi pemimpin di dunia, FKDB menjadi pemimpin di dunia dalam produsen tempe, ya kan? Dan kita kemarin sudah order ekspor perdana ke Osaka Jepang, ya kan? Itu leader. Salah satu FKDB sederhana punya keterampilan keahlian di bidang tempe. Tapi bagaimana tempe ini dari mulai pengolahan yang sangat sederhana, tingkat menengah sampai high teknologinya, sehingga kita akan terus kembangkan sampai bisa dengan ekspor. Ya, tempe FKDB bisa bertahan 1 tahun, ya, 1 tahun masih aman untuk dimakan, ya, karena memang sudah kualitasnya standar Jepang ya, bukan lagi standar Sukabumi, standar Jepang seperti itu. Itu leader yang sudah kita kerjakan selama ini
Kemudian juga FKDB juga punya keterampilan di bidang pertanian. Kita maka membikinlah kampung tangguh. Nah, alhamdulillah kampung tangguh kita sudah masuk ke kategori penilaian tingkat provinsi ya, yang di Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kalau tingkat kabupaten udah juara 1, tentunya. Sekarang masuk tingkat provinsi. Mudah-mudahan dia mewakili provinsi untuk tingkat nasional, ya. Kampung tangguhnya. Kemudian ada juga di Lampung. Kemudian saya akan bikin lagi di Kerom. Ada yang tahu nggak? Debes Kerom tuh apa sih? Wah, di mana nih Debers? Ada yang tahu nggak? Ya, Kerom itu salah satu kabupaten di Papua. Oh. Kita sudah, nanti kita bisa lihat nanti pada kesempatan yang lain khusus ya. Kita ada kegiatan kampung tangguh yang dilakukan oleh FKDB di Kerom. Kemudian nanti sebentar lagi kita akan ada 20 hektar di Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, dan di daerah Cidolog, ya. Hari ini juga sedang disurvei. Di Gadog juga sudah kita kerjakan juga. Banyak sektor-sektor pertanian yang titik-titik pertanian yang FKDB kerjakan, karena FKDB itu sangat optimis, ya. Dengan pertanian ini sejahtera, dengan pertanian ini makmur, karena punya kata kuncinya. Kata kunci bertani dengan untung, ya. Kalau mau, ayo kita diskusi, ayo bersama-sama, ya. Kemudian untuk itu pertanian, ada juga kuliner loh, Iya, kuliner ada ya. kuliner, ada juga bakso, kuliner bakso, penggilingan bakso, ada juga rumah makan, ada juga toko-toko material, ada juga rumah bersalin, ya, ada juga kue, ya, kerajinan kue, kemudian servis mobil, perbengkelan dan lain sebagainya. Itu ada kurang lebih 251 titik yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia yang sudah saya sendiri yang mengerjakannya sejak Januari 2005 sampai sekarang, terus berlanjut. Kita akan terus kembangkan. Hanya sekarang skala prioritas untuk Kabupaten Sukabumi, ya. Nah, ini akan terus kita kerjakan khusus 3 sektor tadi. Yang lainnya tetap berjalan. Seperti itu, Kak Nurul, ya. Ya, wow, sangat luar biasa ya, dan tidak perlu diragukan lagi bahwa FKDB ini sudah mendunia ya Pak ya. Ya. Dan juga di bidang ekonomi, kesehatan maupun peternakannya tadi gitu kan, sudah banyak banget bukti-bukti nyata bahwa FKDB ini sudah sangat berpengaruh terhadap Indonesia bahkan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya. Sekarang masih memang populasi masih kecil. Tapi mudah-mudahan kalau terus juga Debers bantu untuk mensosialisasikan ini, dan mitra-mitra FKDB juga tumbuh di berbagai wilayah, sehingga ini menjadi salah satu bagian pembangunan perekonomian, ya. Karena memang saya sendiri FKDB dan saya DNA-nya adalah DNA NKRI, ya, DNA Pancasila, sehingga kita akan wujudkan NKRI ini Pancasila pada bukti nyata sehari-hari pada kegiatan ekonomi maupun pendidikan. Bukan satu gagasan-gagasan besar, ide-ide besar, itu biarlah ide-ide besar, gagasan besar itu ada bagiannya mungkin dari akademisi dan lain sebagainya. Tapi saya adalah ide-ide kecil yang diwujudkan, ide-ide sederhana yang dibuktikan, sehingga ide-ide sederhana ini mudah-mudahan terus tumbuh dan berkembang, pada akhirnya akan mensejahterakan. Contoh, ya, umpamanya kita satu keluarga aja, kita berawal dari satu keluarga, sebelum bergabung dengan mitra FKDB, ya, dia punya penghasilan umpamanya satu hari hanya 25.000 umpamanya sehari, atau 50.000, ya. Tapi begitu kita bergabung, coba tingkatkanlah dari penghasilan 50.000 per hari, naik dong, ya,
nggak usah gede-gede naiknya, ya 10.000 aja atau 20.000 itu. Ya. Satu keluarga selesai, kemudian kita ambil keluarga yang kedua, ketiga dan lain sebagainya. Nah, itu yang FKDB kerjakan. Sehingga dengan peningkatan value secara berkesinambungan dan terus-menerus, sehingga ini akan peningkatan ekonomi secara basis yang sangat kuat di tatanan yang paling bawah. Sehingga secara otomatis satu keluarga itu yang asalnya punya penghasilan 1.500.000 satu bulan, tiba-tiba dia punya penghasilan 2.100.000, sehingga ada peningkatan ya 600.000 rupiah, dan uang ini akan dibelikan untuk pertumbuhan ekonomi. Tentu seperti itu ya, tentunya menjadi satu kebaikan untuk banyak ya. Kalau itu satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, dan FKD punya tool untuk itu ya, tapi ya tidak bisa bertepuk sebelah tangan ya, tidak bisa bertepuk sebelah, apa artinya ya, kalau FKDB membantu keluarga yang bersangkutan, di mana keluarga bersangkutan pun juga harus memberikan sesuatu juga kepada FKDB dalam bentuk apabila sudah berhasil, sudah berjalan, ada sedekah jariyahnya, supaya FKDB pun juga akan berkesinambungan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang serupa kepada keluarga yang lainnya, seperti itu ya. Jadi kita betul-betul tidak boleh, tidak mungkin kita bertepuk sebelah tangan. Jadi harus saling menguntungkan, saling mensejahterakan, saling membahagiakan, saling memberikan satu senyuman. Ya begitu Debers ya. Jadi barulah kita akan tumbuh bersama-sama. Sehingga FKDB ini punya konsep saling. Ya. Saling, saya juga dalam membina selama 16 tahun seperti itu. Jadi kalau ada anggota binaan ya, atau keluarga yang dibina, dia tidak bisa merubah dan dia tidak bisa memberi kontribusi apapun, ya pada akhirnya akan selesai, tidak mungkin bisa dilanjutkan seperti itu ya, karena kita bukan lembaga sosial murni yang anggarannya dari mana, tidak, tapi satu lembaga kebersamaan yang saling menguntungkan. Saya kira gitu Kak Nurul ya. Wah, saking lama menyimak dengar dari Bapak ini, saking menarik gitu ya Debers ya, karena ternyata banyak sekali hal yang akan mensejahterakan kita bersama-sama gitu. Ya. Secara kekeluargaan, secara kebersamaan untuk mensejahterakan masyarakat bahkan dari bawah gitu. Ya. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap bangsa kita Indonesia ya Pak ya. Amin. Dimana nanti kedepannya mudah-mudahan insya Allah ya kepada Debers nih yang mau jadi mitra kita. Nah mungkin Debers di rumah perlu tips and trick nih Pak, gimana sih biar bisa menjadi mitra FKDB itu seperti apa, atau ikut mensejahterakan Indonesia itu seperti apa? Ya, sasaran kerja FKDB adalah generasi milenial ya. Mudah-mudahan di Deber dengar ya, silakan nanti di di SMS atau WhatsApp ya, atau kirim pesan ke Kak Nurul untuk calon mitra FKDB yang milenial ya. Kita bahas dan kita cari solusi ya untuk kepentingan ini di mana saja pun berada ya, pada kegiatan apapun, dan kita tidak ada ikatan mengikat tidak, dengan mitra ini bebas. Jadi bagaimana keinginan mitra kita akan bersama-sama, tidak ada persyaratan-persyaratan yang lika-liku dan lain sebagainya. Yang penting ada satu keinginan. Tentu saja nanti akan dipertemukan dengan apa kompetensi yang FKDB miliki dan apa kompetensi generasi milenial yang kita miliki. Di situ disatukan, baru kita membangun satu ekosistem di bidang ekonomi. Berawal dari sesuatu yang sangat sederhana, nggak usah yang besar-besar. Dan ini adalah karya nyata real ya. Memang saya belum ekspos ya kegiatan-kegiatan ini, baru 2021 inilah saya sedikit banyak bicara di Twitter, di Instagram, juga di Facebook, di TikTok juga kadang-kadang ini, termasuk sekarang di
DBTP ya, seperti itu. Dan kalau dari sekarang ke depan akan terus kita ekspos, ya. Mudah-mudahan juga regulasi pemerintah dan regulasinya, perbankan dan lain sebagainya juga bisa memantau ini dan kita bisa bersama-sama membangun ekosistem perekonomian ya yang berkeadilan. Karena memang FKDB sudah punya data-datanya, punya tempat-tempatnya, tinggal dicek aja di berbagai wilayah di seluruh Indonesia ya. Seperti itu Kak Nurul. Wah, Debers generasi milenial dan generasi Z nih Pak, ya jangan ragu nih untuk bagaimana sih untuk membangun bangsa Indonesia ini sebenarnya mudah ya Pak ya. Mudah. Gimana kita tinggal melihat situasi dan kondisi, melihat ini kan tidak bisa, pada saat pandemi ini kan nggak bisa berdiam saja ya Pak ya, tapi terus bergerak, terus maju untuk mensejahterakan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Bapak Haji Ayub Zaki ini gitu. Sangat menginspirasi sih Pak sebenarnya. Jadi mungkin ini menjadi podcast yang sangat menginspirasi Debers mungkin Pak, di mana Debers yang di rumah pasti akan kayak pasti menjadikan sosok Pak Ayub ini menjadi sosok idola gitu Pak, idola baru di masyarakat, di mana untuk ikut mensejahterakan masyarakat. Wah, dan untuk selanjutnya nih Pak, kan banyak banget nih perhara-perhara mengenai pandemi COVID yang mempengaruhi ya bidang ekonomi termasuk kesehatan, dan muncullah di bidang kesehatan ini kemarin pelatihan-pelatihan berupa pelatihan refleksi ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Dan itu sudah merambah ke berbagai daerah ya Pak kalau nggak salah. Nah, mungkin dari Debers nih mungkin ada ini nggak Pak, apa seperti hal-hal di mana apa sih manfaat dari refleksi kesehatan untuk di masa pandemi ini Pak? Ya. Biar Debers di rumah tahu. Di mana udah sama-sama kita ketahui COVID ini kapan berakhirnya kita nggak tahu ya. Tapi saran dan dari media-media dan lain sebagainya, jaga imun kita. Betul. Ya, jaga kesehatan imun kita ya. Malah ada yang makan banyak, makan yang penting makan banyak seperti itu ya. Artinya tetap menjaga imun. Salah satu refleksi ini adalah untuk menjaga imunitas. Ya. Imunitas, refleksi, ya alhamdulillah saya nih udah direfleksi ini dari sejak 2002. Saya direfleksi, saya hampir nggak sampai sekarang belum sakit ya, tidak pernah sakit. Yang pernah sakit kemarin kemungkinan saya COVID kena ya, waktu awal-awal 2020 tuh, awal-awal COVID itu saya sakitnya luar biasa, linu, kemudian dahaknya, batuk terus dan pusing kepala dan semua sekujur, nggak bisa gerak aja susah. Itu saya waktu itu belum ada istilah isoman ya, karena awal-awal kan ya udah saya isoman ya di asrama di LKP di sini 2 minggu, tapi lama dan setiap hari saya direfleksi ya, karena tahu waktu itu belum ini direfleksi, terus alhamdulillah sampai sekarang saya rutin direfleksi. Maka yang saya rasakan ini juga harus menjadi dirasakan oleh banyak orang. Ya udah, ilmunya saya berikan ya, ilmu refleksinya saya latih. Hari ini sudah ada yang dilatih di Desa Cihanyawar, Kabupaten Sukabumi, di Kecamatan Cidolo kurang lebih 25 orang, Cihanyawar kurang lebih ada 7 orang kalau nggak salah, atau 10 orang. Nah, itu jadi ilmunya yang saya berikan untuk refleksi itu ya, seperti itu. Cuma nanti kalau dia sudah terapi, udah pintar dan lain sebagainya, ingat dong sedekah jariahnya ke FKD. Seikhlasnya ya, nggak ada ini karena apa? Karena kita harus saling ya, betul, harus saling. Untuk mensejahterakan bersama ya Pak ya. Nggak bisa untuk kesejahteraan bersama. Oke Pak, wah ini semakin lama semakin menarik ya Debers ya. Mungkin dari Debers jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan di episode selanjutnya bisa ditulis di kolom komentar, silakan saja, atau follow Instagram dari Doa Bangsa TV dan juga subscribe jangan lupa. Nah Pak, untuk selanjutnya nih kan ada beberapa bidang ya Pak, ada bidang kesehatan termasuk tadi peternakan dan juga pertanian juga nih Pak. Nah sudah sejauh mana sih Pak untuk pertanian di dalam Indonesia nih, tadi kan sudah berbicara mengenai perekonomian dulu nih, termasuk pendidikan juga nih, mungkin di pendidikan nanti kita akan bahas, dan sekarang kita bahas yang perekonomian dulu nih yang mungkin akan sangat menarik bagi Debers yang di rumah, bagi yang di bidang pertanian dan juga peternakan nih Pak. Bisa dijelaskan Pak?
Pertanian mungkin di Indonesia nih, kalau pertanian karena negara agraris ya, ilmu-ilmu yang di bidang pertanian yang sangat banyak sekali, dan perguruan-perguruan tinggi di bidang pertanian banyak sekali, SMK di pertanian banyak sekali, penyuluh pun mungkin juga salah satu yang terbanyak juga di dunia ya, penyuluh pertanian yang luar biasa lah. Kelompok tani juga terbesar dan lain sebagainya, banyak sekali, karena memang negara kita adalah negara agraris ya. Kalau saya sangat sederhana ya, petani harus untung seperti itu. Dan triknya untuk ini adalah yang pertama harga tanah. Tanah jangan menjadi beban harga pokok. Ya. Kalau bisa tanah ini tidak masuk ke dalam harga pokok supaya untuk HPP-nya menjadi murah, sehingga kos produknya menjadi satu tanah. Sehingga ini yang FKDB tuh, tanah ini harus nol ya, artinya FKDB bercocok tanam harus di tanah milik sendiri ya, nggak mungkin milik orang lain karena harus sewa. Waduh, kalau sewa udah nggak masuk ya, kecuali kalau bermitra bersama-sama bagi hasil, itu lain. Yang kedua adalah ya, pertanian itu makhluk hidup ya, sama dengan kita. Kalau kita ingin sehat, imunnya kuat dan baik, harus makan yang bergizi, full nutrisi ya, yang bergizi, full protein dan nutrisi, dan udara, air, kemudian matahari harus cukup semuanya. Nah, sehingga makanannya harus spesial ya, dan murah ya. Jadi maka FKDB punya tool makanan pertanian yang murah. Tanahnya nol, makanannya murah. Nah, baru di situ olah lahan standar lah ya, bibit standar yang sudah ada dan pengolahannya standar semua. Tapi dua komponen itu, maka ini akan menurunkan HPP. Kan Nurul tahu nggak harga beras kalau sawahnya sewa, harga beras itu nilai tanahnya berapa rupiah? Kan sekarang harga beras 10.000 ya. Kira-kira berapa sih harga tanah kalau tanah itu sewa? Kalau sewa? Nggak tahu ya. Kurang tahu, Pak. Itu paling murah 2.000 rupiah sampai 2.500 ya. Artinya dalam 10.000 kilogram, 10.000 rupiah per kilogram beras itu, harga kita membeli tanah itu 2.000 rupiah. Ya kan? Sehingga, waduh, kenapa mahal? Karena biaya sewa. Ya. Tapi kalau nol, tidak ada biaya tanah sewa, nah, itu dia bisa turun. Ya, tapi itu adalah kewenangan pemerintah, kewenangan regulasi. Saya nggak punya kemampuan di situ. Ya, kalau FKDB kalau ingin murah ya harus beli sawahnya beli sendiri, punya sendiri, nggak usah, dan itu pasti harganya murah dan HPP-nya turun. Ya, bisa 6.000. Ya. Kalau sekarang HPP-nya bisa 8.000. Ya kan? Makanya harga jualnya bisa 10.000. Ya. Tapi kalau ini bisa 6.000, sehingga bisa harga beras per kilonya bisa turun. Seperti itu Kak Nurul ya. Sehingga di sektor pertanian kita punya tool. Bukan hanya padi, singkong, jagung, kopi, kemudian umbi, apa saja ya. Kita udah buktikan, bukti kita di Kampung Tangguh di Riau, di Kampung Tangguh Lampung ya, insya Allah juga di berbagai daerah di Kabupaten Sukabumi yang akan kita bangun. Emang baru 2021 ini sih ya, kita fokus di pertanian itu karena skala prioritas di masa pandemi. Saya kira gitu Kak Nurul. Oh, untuk skala ekonomi itu sangat luar biasa sih Pak. Ya. Sampai saat ini mudah-mudahan sampai ke depannya terus berkembang ya Pak ya. Dan bisa semakin mensejahterakan masyarakat kita. Ya. Nah, berbicara mengenai ekonomi, tadi sekarang kita beralih ke pendidikan nih Pak. Ya, baik. FKDB kan sudah banyak banget nih, apalagi di bidang pendidikan yang sudah terkenal juga. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Debers yang ada di rumah nih perlu tahu kan, Doa Bangsa TV ini kan juga sebagai salah satu alat edukasi bagi masyarakat ya Pak ya.
Nah dari FKDB ini gimana sih Pak untuk sektor pendidikannya? Saya tadi udah ketemu dengan eh, Kepala Sekolah SMA Doa Bangsa, Pak Ridwan Maulana. Tolong perkuat 4 hal. Ya. Yang pertama manajemennya, yang kedua SDM, ya. Ketiga tool, ya. Kita sudah menggunakan tool dalam bidang pendidikan sekarang. Yang ketiga adalah keuangan. Apa itu keuangan? Artinya pendidikan ini membangun satu ekosistem yang harus menghasilkan uang, tapi uang ini bukan untuk kepentingan profit yang lain, tidak. Tapi uang ini adalah untuk peningkatan manajemen, peningkatan SDM, dan peningkatan tool. Ya. Nah itu sehingga itu yang keseimbangan 4 sektor itu yang harus diinikan, karena sekolah ini kan di bawah yayasan. Kalau yayasan pemiliknya pemerintah, ya, bukan saya pemiliknya. Saya sebagai pendiri yayasan, pembina yayasan, nggak boleh saya ngambil uang di yayasan ini, karena yayasan tidak boleh. Tapi Kak Nurul sebagai tenaga pengajar, itu harus sejahtera, ya, harus sejahtera. SDM yang bekerja di sekolah di yayasan ini harus sejahtera. Manajemennya ya harus di atas manajemen yang lain, ya, karena pendidikan ini membangun satu sumber daya, ya, membangun indeks pembangunan manusia, ya. Kemudian harus pakai tool supaya apa? Supaya kita nggak kalah dengan negara-negara yang lain, ya. Kita pakai tool. Bagaimana sih si siswa itu cepat dia punya kompetensi? Bagaimana sih siswa ini integritasnya tumbuh, ya, seperti itu. Nah, ini yang akan kita bangun, dan FKDB di situ, YPPDB di situ. Artinya fokus bagaimana meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Dan sekarang memang baru ada 3, ya, SMP Doa Bangsa, SMA Doa Bangsa, SMK Doa Bangsa. Yang akan datang sebentar lagi kita keluar izinnya LSP, ya, LSP Petani, itu milik Doa Bangsa juga untuk mensertifikasi. Kalau nggak salah Kak Nurul apa? Kak Nadia. Ya, Kanadia, Kanadia, ya, yang ikut menjadi satu asesor, ya, asesor, ya, karena ada 16 asesor yang sudah punya sertifikasi asesor. Nah, itu yang kita akan bangun. Kemudian FKDB juga sadar bagaimana ada satu lingkungan pendidikan yang ada, dibangunlah asrama, TK, dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita akan terus ini, sehingga kemajuan yayasan ini nggak bisa harus dengan anggaran, budget, ya. Anggaran ini harus juga lahir dari pendidikan itu sendiri. Untuk pendidikan, bukan untuk pengurus yayasan, bukan untuk pendiri yayasan, ya. Dan seperti itu, tapi untuk saya senang Pak Kepala Sekolah ini kok sedang ngebangun, ya, katanya ngebangun 2 lokal. Dari mana uangnya? Ya, hasil dari kas. Nah, itu benar, udah benar itu, ya. Jadi membangun dari hasil kas, terus tingkatkan. Seperti itu Kak Nurul, pendidikan, ya. Wah, selain di bidang ekonomi, pendidikan, di mana untuk mensejahterakan masyarakat dari kalangan bawah, ya Pak, ini sangat luar biasa. Terutama banyak banget nih nama pendidikan di SMA Doa Bangsa, termasuk dari PAUD, terus SMP, SMA, SMK, itu sudah sangat harum di masyarakat, Pak. Yeah. Subscriber yang ada di seluruh Indonesia nih mungkin harus tahu bagaimana sih cara-cara pengelolaan pendidikan di Doa Bangsa itu seperti apa. Mungkin bisa tetap subscribe, tetap di-share, jangan lupa di-share, karena banyak banget nanti informasi yang akan kalian dapat di Doa Bangsa TV, ya Pak, ya. Betul. Wah, oke Pak, paling seperti itu saja. Mungkin ada kata-kata Mutiara untuk Debes yang ada di rumah. Ya, jadi gini, dalam kondisi COVID-19 ini, di masa pandemi ini, tetap semangat, tetap optimis, ya, jaga kesehatan, ya, pakai cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu terus. Kita harus ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Dan tapi tetap optimis, dan kita solusi pasti ada. Solusi pasti ada. Kita optimis untuk Indonesia sejahtera dan
makmur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji F. Zaki telah mampir di Doa Bangsa Podcast. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke semua orang agar semua orang mengetahui mengenai Doa Bangsa TV. Sampai jumpa, Debers di rumah.